Banyak orang yang nanya gimana cara buat video yang looks-nya tuh seperti Fox atau bisa disebut dengan style Fox tapi pengerjaannya masih menggunakan CapCut. Nah, di tutorial kali ini aku akan membedah proses editingnya mulai dari gimana cara buatnya sampai mencari asetnya, dan di endingnya nanti aku bakal ngejelasin lebih lengkap tentang step by step agar editan kamu terlihat seperti Fox Studio ataupun Fox yang ada di YouTube. Kita langsung aja masuk ke project yang sudah pernah aku kerjakan. Setiap negara punya pahlawannya, sosok yang definisinya melampaui sekadar nama di buku sejarah. Mereka adalah simbol perlawanan. Di Indonesia, salah satu nama yang paling bergema dan tak akan pernah terlupakan adalah Munir Said Tholib. Ia adalah pembela hak asasi manusia paling vokal di generasinya, penggerak keadilan dan suara bagi mereka yang dipaksa bungkam oleh kekuasaan. Senjatanya adalah keberanian dan fakta. Tapi kisahnya berakhir tragis di ketinggian 30.000 kaki. Kematiannya pada 7 September 2004 bukan hanya sebuah kehilangan. Ia adalah sebuah pesan brutal. Sebuah misteri yang ketika diungkap membuka kotak Pandora tentang sisi gelap kekuatan di Indonesia. Teman-teman baru lihat gimana video hasil dari editing yang aku pakai dalam konteks videonya si almarhum Munir tadi. Nah, gimana sih untuk looks ataupun style video editing yang mirip-mirip kayak ataupun ala-ala Fox. Nah, sebenarnya untuk bikin kesannya mirip, teman-teman harus ketahui dulu beberapa unsur nih ya. Jadi, yang pertama amati, tiru, dan modifikasi tentunya untuk semua orang yang bergelut di bidang video editing, graphic design itu pasti menggunakan metode ini. Amati, tiru, dan modifikasi. Dan kalau teman-teman lihat beberapa video Fox itu, dia tuh benar-benar kesannya itu dia hanya menampilkan grafik-grafik aja dengan sedikit elemen-elemen seperti full text ataupun gambar-gambar biro yang sebenarnya sedikit banget. Jadi dia banyakin mainannya di efek ataupun di grafiknya sendiri. Nah, untuk awalannya tadi, kalau misalnya teman-teman lihat di situ ada tampilan setiap negara punya pahlawan dan ada simbol pahlawan. Terus teman-teman bisa lihat di sini, aku tuh udah modifikasi dari petani ya, dan di situ ada beberapa banyak pahlawan yang sesuai dengan peta-peta tersebut. Nah, teman-teman, ini projectnya, mapnya ini aku kompon terlebih dahulu. Kalau teman-teman lihat dan aku buka, sebenarnya materi yang harus dikerjain itu lumayan banyak banget. Yang bagian pertama, yang paling bawah background, tapi di layar keduanya itu adalah peta. Karena posisi peta ini ada sebelum dari tampilan pahlawan-pahlawan tersebut. Nah, setelah peta, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini ya. Itu adalah foto-foto dari para pahlawan yang ada di seluruh dunia. Untuk memodifikasi tampilan pahlawannya itu tentunya kita ataupun aku sebenarnya awalnya tuh aku ini dulu semuanya ya, biar nggak ribet. Awalnya aku samain dulu nih. Aku sejajarkan polanya sehingga view dari petanya itu sesuai banget. Misalnya peta ini adalah pahlawan dari negara tersebut, seperti itu. Jadi udah kelihatan dulu view-nya, atau misalnya aku bilangnya itu biasanya aku plotting dulu atau aku buat storyboard-nya. Kalian bisa gunakan Canva atau mungkin langsung terjun ke CapCut dengan melihat menyesuaikan pahlawan-pahlawannya. Nah, kalau misalnya sudah disesuaikan urutan, tinggal dibuat urutannya aja. Misalnya di bagian awal teman-teman menempatkan pahlawan yang ini, terus bagian kedua dan seterusnya sampai banyak pahlawannya. Itu ya, simpel gitu. Untuk transisinya ini sangat simpel banget ya. Ini cuma pakai animation yang fade in aja. Ini semuanya benar-benar simpel banget, fade in animation. Nah, ini semuanya dikompon yang tadi pahlawan, foto-foto pahlawan itu diklik kompon sehingga dia berada di posisi yang ketiga. Nah, untuk teksnya ini sebenarnya simpel aja. Jadi setiap voice over yang disuarakan, yang dinarasikan itu aku sesuaikan aja. Misalnya tadi kan voice over-nya ngomongin soal setiap negara punya pahlawan. Jadi pada saat voice over-nya ngomong setiap negara, ya aku keluarin aja setiap negara dan itu tanpa transisi sama sekali. Nah, untuk melihat lebih jelasnya seperti ini ya urutannya. Jadi bawahnya ini ada background putih sebenarnya, atasnya map, yang ketiga, layer ketiga itu adalah foto-foto pahlawan.
terus ada teks tiap negara punya pahlawan. Nah, at the end dia di situ ada tulisan namanya simbol perlawanan. Nah, sebenarnya simbol perlawanan ini teman-teman kalau lihat ini warna tulisannya itu teksnya hitam, tapi kan nanti background-nya warna putih, jadi itu nyatu, ngeblend. Terus di Vox itu dia tuh sering menggunakan semacam highlighter ya. Kalau teman-teman tahu highlighter itu maksudnya apa? Untuk meng-highlight foto-foto ataupun tulisan teks ya yang ingin di bold atau ingin ditandai seperti itu. Nah, itu fungsinya highlighter. Nah, untuk proses pembuatan highlighternya sebenarnya aku udah buat di video-video sebelumnya. Teman-teman bisa lihat aja di video sebelumnya gimana sih cara proses buat highlighter ataupun coretan ya di menggunakan aplikasi CapCut. Itu simpelnya dia menggunakan masking aja. Nah, kalau udah gimana, dia udah selesai, dia semuanya di-create compound. Nanti teman-teman bisa lihat create compound-nya itu akan menjadi seperti ini. Nah, setelah di-create compound, gimana cara membuat posisi gambarnya? Dia kalau teman-teman lihat di sini ya, dia tuh udah maju, zoom in, nanti langsung zoom ke arah Indonesia. Nah, itu menggunakan keyframe. Keyframe aja, ini benar-benar keyframe, simpelnya keyframe aja. Sehingga nanti pada saat maju ke Indonesia, teman-teman udah menyiapkan create compound ataupun compound fotonya si almarhum si Munirnya nih aku udah siapin. Nah, di blur dulu menggunakan apa? Menggunakan blur effect ya. Ini blur effect teman-teman udah pasti tahu semua. Jadi kita blur, aku blur, nanti pada saat diucapkan Munir Said Talib nanti keluar teksnya. Jadi based on script itu semuanya disesuaikan dengan voice over ataupun narasinya. Ya aku sering banget menggunakan efek blur dengan masking radial ya, circle di bagian sekitarnya ini. Menurut aku ini memberikan kesan agak sedikit blurry ya, tapi menurut aku ini lebih enak ketimbang kayak gini. Nah, ini biasanya aku kasih blur sehingga orang titik fokusnya itu ada di tengah. Pada saat Munir Said Talibnya muncul, nah ini aku split aja, aku split dan aku zoom dia ya. Tadi kan ukurannya segini. Nah, di split, di zoom jadi ukuran segini. Ia adalah pembela hak. Nah, simpelnya seperti itu. Jadi permainan keyframe aja. Dengan menyesuaikan dengan foto-foto yang ada di map. Nah, untuk gini gimana? TV-nya seperti ini gimana? Nah, ini kita buka lagi ya, aku bakal bongkar lagi. Jadi sebenarnya simpelnya ini ada beberapa urutan. Pasti di bagian bawah adalah background-nya, karena ini aku udah create compound, background itu sebenarnya ada di bagian bawah. Selanjutnya ada tulisan pembela, penggerak suara, hak asasi manusia. Tulisan ini disesuaikan dengan narasi yang akan keluar ya. Visual itu make sure disesuaikan dengan narasi yang akan keluar. Sehingga pada saat visualnya narasinya keluar, visualnya nampak. Nah, untuk bagian fluid compound kayak semacam TV. Nah, TV-nya sebenarnya tuh green screen ya teman-teman ya. Di chroma key nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, terus di bagian bawahnya dikasih videonya Munir atau video apapun teman-teman bisa. Nah, itu dia. Sebenarnya simpelnya seperti itu. Bagian atasnya jangan lupa ini aku selalu pakai yang namanya blur ya, biar titik fokusnya ada di tengah. Feel ya, feel dari seorang editor. Jadi mungkin editor-editor lain beda feel-nya. Jadi aku feel-nya seperti ini ya. Aku suka yang namanya ngeblur di sekitar radialnya, ngeblur di sekitarnya, tapi di tengahnya itu ya fokus. Nah, itu dia nih urutannya, background, teks yang disesuaikan dengan narasi, terus ada TV yang ada videonya si almarhum Munir yang sudah di color picker chroma key, terus di atasnya ada blur effect. Nah, itu adalah scene yang kedua ya. Untuk pergerakannya teman-teman ini cuma simple banget pergerakannya ya. Ini teman-teman lihat di sini cuma pakai keyframe aja ya dari Suara. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat hampir sama dengan scene yang pertama. Di scene pertama bagian almarhum Munir pada saat dia posisinya zoom out, aku langsung zoom in ya, aku close up di almarhum Munir. Sama juga halnya di scene kedua yang bagian TV pada saat poinnya selesai, aku make sure dia nge-zoom ya. Di scene ketiga teman-teman bisa lihatnya hanya foto. Nah, yang scene keempat ini mungkin akan jadi PR karena apa? Karena ini semuanya based on create ya, jadi dibuat sendiri. Jadi nggak ambil dari Google, nggak ambil dari berita-berita online, tapi ini kita create, aku create sendiri ya. Jadi aku kopas beritanya, aku buat di Canva,
Terus tinggal aku sesuaikan aja. Nah, ini cuma menggunakan semacam keyframe aja ya untuk gerakin dari posisi kiri kanannya. Ya. Oh, jadi poin apa yang mau aku highlight, nah itu aku bergerak ke arah poin tersebut. Dan teman-teman kalau misalnya melihat di sini ada highlighter effect, itu buatnya juga ada di video sebelumnya dan itu simpel banget. Jadi pada saat dia bergerak menuju satu teks yang akan kita point, di situ teksnya akan langsung ter-highlight. Dan aku memposisikan blurnya itu menyesuaikan dari teksnya. Jadi emang ini blurnya juga di keyframe ya atau di masking ya teman-teman. Jadi blurnya ini enggak pure cuma blur doang, tapi ini blurnya di masking. Loh, di masking juga ya blurnya. Dan kalau udah di masking nih jangan lupa dipakein reverse. Jadi titiknya ada di mana nih? Oh, ini titiknya ada di dia dibunuh. Nah, ini di mana titiknya? Ya, itu semuanya purely ini masking aja. Itu scene yang keempat ya. Sama ini teksnya juga ini berdasarkan apa yang sudah uh, diucapkan sama orang tersebut ataupun naratornya. Tinggal pakai keyframe aja nih, teman-teman bisa lihat ya, geser kiri ke kanan, terus selanjutnya tinggal di highlight aja. Highlightnya simple juga banget, jadi simple semuanya highlight itu cuman pakai CapCut dan warna yang kayak apa ya, highlighter gitu. Untuk tulisan ini sebenarnya ini sudah dikonsep dulu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya lihat ini tuh ada beberapa layer. Bagian bawah sebenarnya ini background putih. Terus circle yang warna kuning itu aku masking lingkaran. Foto pesawat Garuda, terus di atasnya ini adalah foto Munir. Jangan lupa ini aku udah pakai adjust di black and white sehingga fotonya tampak warna hitam putih. Nah, kalau lihat di aslinya tuh dia nggak hitam putih. Terus aku pakai dock seal screen ya. Ini fungsinya adalah membuat kayak semacam tekstur di bagian seluruh objek fotonya. Namanya dock seal screen. Bagian atasnya blur ya karena aku suka banget memposisikan dia doff di profilnya sehingga pada saat dia keluar muncul blur. Pada saat itu stay-nya dia nggak ngeblur lagi, nanti pada saat dia out itu baru ngeblur lagi. Nah, intinya seperti itu ya. Ini teksnya semuanya dimasukkan berdasarkan voice over dari naratornya. Urutannya gini ya, kalau misalnya bingung nanti tinggal tanya-tanya lagi ya di kolom komentar. Nah, udah gitu aja sih sebenarnya untuk tutorialnya. Dan untuk kayak gini, untuk nempatin orang ini aku selalu di center dan biasanya aku kasih blur ya. Teksnya simple aja, untuk teksnya ini aku cuma pakai Schooler ya, kalau nggak salah ini Schooler sama Intel PT18 untuk membuat teksnya tersebut. Dan durasi kira-kira 50 detik. Ini narasinya itu menggunakan Google AI Studio. Terus biar nggak bingung teman-teman bisa menggenerate-nya juga menggunakan Gemini AI ataupun ChatGPT agar teman-teman bisa dibuatkan based on naskah, di-create jadi semacam storyboard sehingga pada saat kita mulai proses editing kita bisa tahu part demi part dan apa aja yang kita masukkan ke dalam situ, teman-teman. Nah, itu aja untuk tutorial kali ini, semoga membantu buat teman-teman yang pengen belajar video itu menggunakan aplikasi CapCut tentunya dengan style dari Fox. Thank you, jangan lupa follow, subscribe, dan like channelnya biar bisa semakin lebih lagi menginspirasi banyak orang.